Melanjutkan dari Mas Alam tadi, ini bagian tinjauan pustaka, yaitu bagian D, ini CSR dan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Nah, di sini khususnya di negara-negara miskin dan kurang berkembang, pariwisata dianggap sebagai penyelamat untuk mengembangkan, mempertahankan, atau meningkatkan ekonomi. Herman berpendapat bahwa praktik dan kebijakan CSR yang baik adalah kunci pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, CSR adalah konsep komprehensif yang berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan, dan juga melindungi kepentingan semua pemangku kepentingan dengan persyaratan transparansi yang lebih besar. Jadi di sini CSR itu sangat-sangat berkaitan dengan masalah ekonomi, sosial, dan lingkungan tentunya. Kemudian di selanjutnya ini tujuan dan metodologi studi. Jadi pada penelitian ini bertujuan untuk menguji persepsi praktik CSR dengan bisnis pariwisata di Pulau Phuket, Vietnam. Hasil penelitian adalah membuat rekomendasi untuk memperkuat dan meningkatkan kesadaran atau persepsi CSR yang mengarah ke praktik CSR di Pulau Phuket yang dapat membantu Pulau Phuket untuk menjadi lebih kompetitif, ideal, dan berkelanjutan tentunya. Kemudian penelitian ini menggunakan metode berurutan, yaitu studi eksplorasi kualitatif dan metode kuantitatif. Studi eksplorasi kualitatif adalah informasi sekunder dari berbagai basis dan termasuk halaman seperti internet, publikasi, laporan kebijakan internal, brosur pemasaran, dan laporan surat kabar organisasi yang digunakan. Kemudian metode kuantitatif yaitu dengan wawancara dan semi terstruktur dan kuesioner untuk membantu mendapatkan wawasan. Terakhir itu data dikumpulkan kemudian diproses dalam teknik statistik. Dalam metode kualitatif ada beberapa contoh pertanyaan, misalnya seperti apakah Anda pernah mendengar CSR, kemudian apakah sudah melakukan CSR, kemudian apakah CSR berpengaruh terhadap perekonomian, kemudian apakah ada kebijakan tentang CSR, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya pada slide 8 itu temuan dan pembahasan. Dalam arti yang luas, industri pariwisata terdiri semua bisnis yang secara langsung menyediakan barang atau jasa untuk mempromosikan kegiatan bisnis, kesenangan, dan rekreasi jauh dari lingkungan rumah. Jadi yang dimaksud di sini adalah bahwasanya pariwisata itu tuh mempromosikan, memperkenalkan kegiatan bisnis yang tentunya dengan tujuan kesenangan dan rekreasi yang dimaksud dari untuk Pulau Phuket Vietnam itu jauh dari rumah, seperti itu. Kemudian dalam konteks Pulau Phuket, banyak dari bisnis pariwisata yang sangat kecil, bisnis milik swasta dan keluarga. Meskipun demikian, industri didominasi oleh beberapa perusahaan besar, termasuk bisnis FDI. Bisnis FDI itu jadi seseorang ada di negara lain kemudian tertarik terhadap penanaman modal yang ada di pulau tersebut guna mengembangkan perekonomian di sana, seperti itu. Kemudian meskipun demikian, industri ini didominasi oleh perusahaan besar seperti perusahaan FDI, penyedia layanan utama seperti penyedia makanan, restoran makanan, transportasi darat, pedagang souvenir, dan desa kerajinan adalah penduduk lokal di pulau tersebut sendiri. Oleh karena itu, hasil survei mencapai perbedaan yang cukup besar. Hasilnya diatur dalam dua kelompok responden, yaitu kelompok pertama terdiri dari perusahaan-perusahaan yang berukuran besar seperti hotel bintang 3 sampai dengan bintang 5 dan korporasi pariwisata terkenal. Kemudian kelompok keduanya yaitu usaha-usaha kecil milik pribadi dan keluarga seperti kerajinan, operator kecil, agen transportasi, restoran, layanan, kemudian penyewaan akomodasi, kemudian pedagang souvenir, dan lain sebagainya. Secara umum, aplikasi dan implementasi CSR dalam bisnis belum dihargai, meskipun konsep CSR telah ada selama lebih dari 50 tahun. CSR tampaknya baru dan mengembangkannya sesuai dengan strategi bisnis dalam bisnis pariwisata di destinasi Phuket. Ada banyak penyebab yang berbeda seperti kurangnya pemahaman atau kesalahpahaman tentang CSR.
kekurangan sumber daya keuangan, dan bahkan keengganan datang dari ketakutan bahwa hal itu dapat menurunkan laba. Karena itu penerapan CSR banyak diperhatikan dan masalah yang sulit. Padahal CSR itu mengandung makna yang jauh lebih luas dan dapat dipahami sebagai tanggung jawab ekonomi, tanggung jawab hukum, dan etika, serta tanggung jawab terhadap manusia itu sendiri. Seperti itu. Selanjutnya, rekomendasi. Dari penelitian tersebut menghasilkan rekomendasi yaitu CSR dalam bisnis pariwisata di Vietnam pada umumnya dan di Pulau Phuket pada khususnya sangat diperlukan dalam proses integrasi. Dari analisis di atas, beberapa rekomendasi dibuat sebagai berikut, yaitu pertama dan terutama bisnis untuk tingkat manajemen. Jadi tingkat manajemen diharapkan untuk lebih menyadari CSR dalam jangka pendek didukung oleh pemerintah. Bisnis harus memiliki rencana untuk memperbarui, meningkatkan, dan melatih semua staf tentang masalah CSR. Kemudian yang kedua, mengenai masalah pendanaan untuk investasi CSR. Bisnis perlu membangun strategi yang disesuaikan dengan sumber dan kekuatan mereka. Jadi memang CSR itu diperlukan dan tetap diporsikan sesuai dengan kekuatan yang mereka miliki. Kemudian untuk mendapatkan terbaik dan seluruh implementasi CSR dalam bisnis harus disediakan dan dilakukan secara teratur untuk seluruh stafnya dalam pelatihannya, seperti itu. Untuk otoritas terkait di Vietnam ada banyak dokumen hukum terkait perlindungan tenaga kerja, perlindungan konsumen, kebersihan makanan, peraturan keselamatan, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Namun mereka tidak dapat beradaptasi dengan arus bisnis dan bekerja dengan baik dalam praktiknya. Negara dan atau otoritas terkait perlu memperkuat landasan hukum yang mengarah pada kesadaran CSR yang lebih tinggi dan mengadopsi kebijakan untuk mendorong dan mendukung implementasi CSR dalam bisnis. Jadi di situ harus banyak dilakukan pelatihan itu dalam artian agar supaya seluruh staf ataupun seluruh para pekerja memahami tentang CSR dan dapat mempraktikkannya lebih baik. Kemudian kesimpulannya, manfaat implementasi CSR telah diakui secara luas di seluruh dunia, tetapi persepsi dan adopsi CSR dalam bisnis pariwisata di Pulau Phuket masih terbatas karena berbagai sebab. Oleh karena itu, makalah ini adalah untuk memunculkan ide dan merumuskan rekomendasi yang bertujuan untuk membantu bisnis pariwisata guna meningkatkan persepsi dan adopsi CSR yang bermanfaat bagi bisnis, masyarakat, dan juga lingkungan. Namun, penelitian ini membatasi ruang lingkup karena survei hanya dilakukan di Phuket dan pengumpulan sampel dalam metode kenyamanan. Karena itu, ini bukan perwakilan untuk seluruh industri. Penelitian ini lebih lanjut dapat dilakukan untuk menutupi keterbatasan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak kurangnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.